Saya tiba-tiba saja kini dituduh sebagai mata-mata Kristen. Saya nggak paham sepenuhnya apa yang dimaksud sebagai mata-mata Kristen. Salam saudaraku, saudara mungkin tahu ya, beberapa waktu belakangan ini ada salah satu YouTuber seorang muslimah, namanya Kumaila dengan channelnya yaitu Forbidden Question, yang isi kontennya itu cukup kritis, membahas tentang isu-isu agama, termasuk Islam juga di dalamnya ya, sehingga banyak umat Islam yang mengkritik dan menyerang isi kontennya, walaupun apa yang disampaikan itu memakai data-data ilmiah. Nah, yang terbaru dan lagi rame, si Kumaila ini, dia podcast bareng bersama dengan Ade Armando. Mereka membahas tentang ajaran agama Islam dan disebut bahwa Islam itu adalah agama perang katanya ya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Hampir semua channel Islam menyerang dan mengkritik Ade Armando. Dan yang lebih lucunya teman-teman, Ade Armando ini sampai dituduh sebagai mata-mata Kristen loh. Waduh, sebenarnya saya sih nggak kaget ya teman-teman dengan tuduhan-tuduhan muslim yang seperti ini terhadap sesamanya muslim sendiri yang kritis terhadap ajaran agamanya ya. Karena sebelum Ade Armando ini ya sudah banyak pengajar-pengajar muslim yang dituduh sebagai mata-mata Kristen lah, sebagai misionaris terselubung lah ya. Banyak, bukan hanya Ade Armando saja ya. Kita sebut aja lah salah satunya itu ada Saiful Karim ya, lalu juga ada almarhum Buya Sakur, lalu juga ada Kang Hasan, dan masih banyak lagi lah pokoknya yang dituduh sebagai Kristen hanya karena mereka ini berani kritis terhadap ajaran agama mereka sendiri, teman-teman. Nah, sekarang mari kita simak apa respon dan tanggapan Ade Armando terkait dengan tuduhan-tuduhan bahwa ia adalah seorang mata-mata Kristen. Mari kita simak. Saya tiba-tiba saja kini dituduh sebagai mata-mata Kristen. Saya nggak paham sepenuhnya apa yang dimaksud sebagai mata-mata Kristen. Tapi itulah kata yang digunakan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Ipung Atria. Saya juga nggak kenal siapa Ipung ini, tapi di bagian keterangan ada penjelasan bahwa Ipung adalah pelayan Allah di Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Dia juga adalah pengajar Alkitab di Insan Mokoginta. Jadi saya duga adalah seorang muslim yang menjadi aktivis dalam gerakan membawa orang-orang non-muslim masuk Islam. Dan dia rupanya membenci saya karena pernyataan-pernyataan saya tentang Islam. Ini terasa sekali dalam podcast Ipung berjudul Ade Armando Masuk Kristen, Membuka Mata Kumaila Salah Baca Ayat. Sementara di thumbnailnya terdapat judul lain, Ade Armando Mata-Mata Kristen, Kumaila Membegal Ayat Al-Quran. Video itu ditayangkan pada 29 November dengan jumlah penonton pada 2 Desember sudah mencapai 40.000 orang. Dalam video itu, Ipung bicara dengan seorang ustadz yang tak disebut namanya. Mereka mengomentari video obrolan saya dengan Kumaila Hakimah, seorang intelektual perempuan muda yang berpikir kritis tentang agama. Menurut saya, Kumaila bukan orang sembarangan. Dia adalah penghafal Al-Quran sejak usia 10-12 tahun. Dia juga lulusan Institut Ilmu Al-Quran, jurusan Tafsir Al-Quran. Rekaman obrolan saya itu ditayangkan pada 19 November dengan judul Faktanya Islam Agama Perang. Di YouTube sendiri, Kumaila punya kanal Forbidden Questions. Dalam wawancara saya dengannya, saya meminta Kumaila untuk menjelaskan anggapan bahwa Islam adalah sebuah agama perang. Anggapan ini bukanlah tuduhan mengada-ada. Ada sebuah meme baru-baru ini yang menunjukkan Nabi Muhammad memimpin sekitar 27 kali perang, walau yang berskala besar ada sekitar 7-8 pertempuran. Ini menjadi penting karena selama ini banyak umat Islam yang berusaha membantah anggapan bahwa Islam adalah agama perang. Menurut mereka, Islam menyebar di dunia melalui jalan damai, bukan jalan perang. Saya meminta Kumaila menjelaskan pandangannya. Ipung dan kawan-kawannya rupanya tidak terima dengan obrolan saya. Dia menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar. Dia menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, sedangkan Yesus membawa agama damai. Menurut mereka, saya dengan sengaja mengatakan Al-Quran itu memerintahkan umat Islam untuk memerangi dan membunuh orang kafir.
Ipung dan kawannya juga menuduh Kumaila memotong-motong ayat seenaknya. Mereka menekankan dalam Islam dikatakan bahwa umat Islam jangan memerangi kalangan yang tidak menyerang mereka. Dengan demikian dalam Islam, perang dilakukan untuk membela diri. Ipung menyarankan agar saya baca kembali sejarah Islam agar nggak ngawur. Mereka juga menuduh bahwa saya dan Kumaila mengatakan Al-Quran tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci pedoman sepanjang masa. Disebut begitu karena sejumlah ajaran yang termuat dalam Al-Quran sudah expired, termasuk ayat yang mengajarkan umat Islam untuk berperang dan membunuh tersebut. Terus terang, saya sebetulnya senang bahwa obrolan saya dengan Kumaila itu ditanggapi. Hanya saja masalahnya Ipung dan kawannya ini terlalu emosional. Mereka kelihatan marah sekali karena saya menyebut Islam adalah agama perang. Akibatnya mereka tidak bisa cukup sabar untuk menata argumennya dengan bertanggung jawab. Misalnya saja, mengapa mereka tiba-tiba saja menganggap saya mata-mata Kristen? Mengapa mereka menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar? Mengapa mereka bahkan menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi? Dan mengapa mereka juga menuduh Kumaila memotong-motong ayat seenaknya? Itu semua adalah tuduhan sembarangan karena menurut saya mereka sudah terlalu emosional sehingga tak bisa berpikir sehat. Saya adalah seorang muslim. Sebagai muslim, apa untungnya saya menyudutkan dan menjelekkan Islam, bahkan menggiring opini bahwa Muhammad bukan nabi? Yang saya lakukan hal yang sangat sederhana. Ipung dan kawannya sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad memang berperang dan menjadi panglima perang. Tapi menurut mereka Nabi Muhammad berperang karena diperangi musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya mereka mengakui bahwa berbeda dengan Nabi Isa yang tidak pernah menjadi panglima perang, Nabi Muhammad adalah panglima perang. Dengan pasukan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad memang membunuhi pasukan lawan. Hanya saja menurut mereka Nabi melakukan perang itu karena harus membela diri dari serangan musuh Islam. Saya setuju dengan sebagian penjelasan itu, tapi saya harus ingatkan bahwa ketika Islam mengembangkan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah di luar Arab, ke Afrika, ke Eropa misalnya, mereka memang membawa pasukan militer yang bertempur di berbagai wilayah bukan hanya karena mereka diserang, tapi untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut agar mau menerima Islam. Saya tentu senang kalau Ipung mau berdiskusi tentang penggunaan militer dalam perluasan wilayah Islam ini. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita sebaiknya bersepakat bahwa Islam memang tidak mengharamkan perang. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menyerukan perang terhadap kaum kafir. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun umat Islam menemui kaum kafir, bunuhlah mereka. Nabi Muhammad memimpin pasukan 27 kali, walau yang perang besar barangkali 7-8 kali. Dan inilah yang dikomentari dengan sangat baik oleh Kumaila. Kumaila mengingatkan, konteks sejarah saat perang pasukan Islam terjadi memang tidak melihat perang sebagai sesuatu yang tidak beradab. Ketika Islam berkembang, perang suku adalah hal yang biasa. Memang Islam di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia, menyebar melalui jalur diplomasi atau perdagangan atau budaya. Tapi di sejumlah wilayah lain, Islam memang menyebar dengan cara perang. Dalam kacamata moral di masa itu, perang diterima bukan sebagai hal yang jahat dan tidak beradab. Apalagi di saat itu Islam dengan prinsip monoteistiknya adalah budaya baru terutama di Arab. Karena itu wajar kalau terjadi resistensi dan konflik. Dalam hal itulah perang kadang menjadi tidak terhindarkan. Jadi di satu sisi umat Islam diancam, ditolak, tidak disukai. Sementara di sisi lain Nabi punya urgensi untuk memperbesar kekuatan, kekayaan, wilayah, dan pengaruh karena membawa misi dari Tuhan. Jadi wajar kalau akhirnya Nabi dan umat Islam memilih jalan perang. Perang menjadi sebuah tindakan yang dilegitimasi oleh wahyu Tuhan. Karena itulah umat Islam harus mampu membedakan ayat-ayat yang turun semasa perang dan ayat-ayat yang turun semasa damai.
Itulah yang dijelaskan Kumaila. Kumaila tidak dengan semena-mena memotong ayat. Dia misalnya mengutip ayat yang berbunyi, "Perangilah orang kafir dimanapun kalian temukan, usir mereka dari tempat mereka mengusir kamu." Dia kemudian menjelaskan bahwa ayat semacam itu adalah ayat yang lahir dalam suasana perang. Dan karena itulah Kumaila kemudian menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa, karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Kita sudah tidak hidup bersuku-suku sebagaimana di masa lalu, saat kalau kita tidak menyerang, kita diserang. Kalau umat Islam menerima begitu saja semua ayat tentang suasana permusuhan terhadap Islam di dalam Al-Quran, orang Islam akan punya ilusi bahwa Yahudi atau Kristen adalah musuh sepanjang masa. Ajaran dan perintah soal perang di dalam Al-Quran sudah tidak relevan. Karena itulah menurut Kumaila, kontekstualisasi ajaran Islam harus dilakukan. Jadi tidak seperti yang dituduhkan Ipung dan kawannya. Saya dan Kumaila tidak sedang berusaha menyudutkan dan menjelekkan Islam. Ketika kami mengatakan bahwa Islam adalah agama perang, maka perang yang diperintahkan dan dilakukan harus dipahami sesuai konteksnya. Islam memang menganggap perang sebagai opsi atau bahkan kewajiban dalam kondisi tertentu. Namun sama sekali salah untuk mengambil jalan perang hanya karena 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran tertera perintah agar umat Islam menjalankan perang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Adi Armando ini ya, kita bisa melihat ya, padahal apa yang disampaikan oleh Adi Armando ini itu bukan hanya sekedar asumsi loh, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ada data serta dalil yang juga dikutip untuk memperkuat argumentasinya. Tapi anehnya kenapa orang-orang Islam yang kritis seperti Adi Armando ini bukannya diapresiasi atau dibantah dengan data ataupun dalil, malah dituduh yang aneh-aneh sebagai mata-mata Kristen. Aduh, kenapa sih selalu Kristen yang jadi sasaran dan juga kambing hitam gitu loh. Seolah-olah di dunia ini atau di Indonesia ini agama itu cuma antara Islam dan juga Kristen saja gitu ya. Ya, jadi marilah kita belajar jadi umat yang cerdas. Mari kita berpikir secara sehat dan juga ilmiah. Sehingga wawasan yang ditampilkan, edukasi yang ditampilkan, bukan malah sibuk menuduh kemana-mana, bahkan sampai menuduhnya ini menyasar ke agama lain ya. Jadi kalau cuma modal tuduh-menuduh, kapan cerdasnya umat di negara ini gitu loh. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.